Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan ngaji kita dalam kitab Takrib Faidul Akhir. Niat yang sama-sama kita ngaji, mudah-mudahan mendapatkan pahala ngaji dan mudah-mudahan ilmu kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan dunia hatta akhirah. Salawat salam semoga selalu terjebarkan kepada junjungan kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti turja syafa'atuhu min yaumina hadzal yaumil qiyamah. Al-Hadir Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadir jami' masyayikhin wa jami' al-khulukhin wa jami' man ta'alama wa alama fi hadzal majlis. Razaqanallahu ilman nafi'an ilman yukhillu dinan wa rizqan halalan wasi'an wa amal taqabbal wa ribadan husnul khatimah lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin wal walidina amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kita masih bab wudu, fardu wudu. Kemarin kita membahas tentang fardu wudu yang kedua, wa ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Sudah selesai. Lanjutkan wa mashu ba'di ra'si. Sudah juga. Kita lanjutkan yang wal khamisu qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu tahu yang kelima, fardu wudu yang kelima atau rukun wudu yang kelima, ghuslu rijla ini membasuh dua kaki ya, ma'al ka'bah ini beserta dengan kedua mata kaki. Biqaulihi, karena ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, biqauli ta'ala wa arjulakum ilal ka'baini. Wa arjulakum, dan kaki kalian, basuhlah kaki kalian ya, ilal ka'bah ini sampai kedua mata kaki. Yang kelima ini membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Berarti kalau yang sama seperti kemarin ilal mirfaqa ini, kalau di sini ma'a ya, ilal ka'bah ini sama seperti kemarin ilal mirfaqa ini, wa aidiyakum ilal marofik ya, ilal marofik. Di sini juga wa arjulakum ilal ka'bain. Fa'ala qiraatin nasbi, maka ada yang membaca nasab, berarti kalau dibaca nasab wa arjulakum ya, wa arjulakum ilal ka'bain ya. Ada yang bacanya wa arjulikum ya, lamnya tidak dinasobkan tapi dijerkan, dibaca khafad, yaitu wa arjulikum ilal ka'bain. Ini yang dibahas fa'ala qiraatin nasbi. Adapun yaitu yang membaca nasab yakunu, maka ada apa ghuslu basuhan iku muta'ayyinan, tertentu atau ditentukan ya. Wa takdiru dan mengira-kirakan waksilu arjulakum gitu ya. Wa takdiru adapun takdirnya, atau kira-kira ininya lafadznya ya, wagsilu sama seperti
yang pertama, ayat yang pertama ya fagsilu wujuhakum, maka di sini dikira-kirakan takdiru adapun dikira-kirakannya wagsilu arjulakum. Ya karena diatofkan maka langsung dibaca wa arjulakum. Ya wagsilu dan basuhlah kalian arjulakum kaki-kaki kalian. Gitu ya. Wa arjulakum dan basuhlah kaki kalian. Ilal ka'bah ini sampai kedua mata kaki. Wa ala qiraatil jarri, dan adapun yang membaca jer, yang dibaca jer, dibaca khafad, yang dibaca kasroh, tanda jernya dengan kasroh, berarti wa arjulikum bacanya. Ya, bukan wa arjulakum, wa arjulikum. Fasunatu, maka utai sunnah itu bayarat, maka jelas apa al-ghuslu membasuhnya, ya. Walau karena jika ada al-mashu mengusap jaizan itu boleh ya. Dibayanihi karena menjelaskan siapa Rasulullah SAW, walau marotan, walaupun sekali. Kama sebagaimana fa'ala yang melakukan dengan cara diusap gitu ya. Rasulullah SAW fi ghairi dzalika pada selain hal tersebut ya. Berarti kalau dibaca wa arjulakum itu dibaca harus kaki itu harus dibasuh gitu ya. Kalau dibaca wa arjulikum itu tidak dibasuh tapi diusap. Karena kalau dibaca wa arjulikum itu atofnya ke wamsahu biru'usikum ya. Wamsahu dan usaplah oleh kalian biru'usikum kepada kaki kepada rambut atau kepala, rambut kepala kalian. Nah, karena itu biru'usi dengan jer, kalau dibaca jer berarti diatofkan ke ru'usi. Berarti wa arjulikum ilal ka'bain, dan usaplah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Ya, ini walau kan al-masu jaizan dibayani sallallahu ya, karena ini penjelasan dari Rasulullah SAW walau marotan. Ya. Qala berkata siapa Nawawi, Imam Nawawi fi syarhi Muslimin, di dalam syarah kitab Sahih Muslim ya. Wa tafaqo, dan sepakat siapa ulama-ulama ala annal murada, sungguhnya yang dimaksud bil Ka'bah ini dengan kedua mata kaki yaitu al-azmani, yaitu dua tulang ya. Mata kaki ini tulang berarti itu. Soalnya kalau diketok sangat kerasa sekali. Ya, meringis itu walaupun jauh ke perut tapi ya sakit juga. Apalagi kalau kepaduk kenanya ini tulang ini. Makanya azmani dua tulang itu ya. An-nati'ani yang keduanya menonjol ya, bainas akli wal qadami, di antara betis ini ya. Tulangnya ya betis ini ya. Wal qadami dan telapak kaki. Wa fi kulli rijlin ya. Dan pada setiap kaki ya. Bacanya rijlin ya, bukan rojulin. Kalau dibaca rojulin ini artinya laki-laki. Tapi kalau rijlin adalah kaki. Bukan wa fi kulli rojulin, dan pada setiap laki-laki ya, bukan gitu. Maksud pada setiap kaki. Ka'bani utawi dua mata kaki. Jadi setiap kaki pasti ada dua mata kakinya gitu kalau yang normal. Wasyadat, dan langka, berpendapat langka ini ar-Rafidah itu orang-orang Rafidah ini ya. Qabahumullah taala, yang Allah menghinakan mungkin dia pada mereka saudara-saudara kita yang Rafidah ini. Faqalat, maka berkata siapa Rafidah, fi kulli rajulin, pada setiap fi kulli rijlin rajulin, ini salah nih. Fi kulli rijlin, pada setiap kaki, ka'bun utawi mata kaki.
Berarti mata kakinya satu, bukan Ka'bah nih. Wahwa yaitu al-azmu, yaitu tulang. Alladzi fi dhahril qadami, yang berada, alladzi perkara fi dhahril qadami, yang berada di luar lapak kaki. Wa uqiyah, dan menceritakan hadza, pendapat ini, an Muhammad bin Hasani, dari Muhammad bin Hasan, wala yasihu, maka tidak sah. Wa hujatul ulama'i, adapun pendapat ulama fi dzalika, pada masalah tersebut, naqala, menukil siapa ahlul lughati, ahlul lughah wal istiqaq, dan ahlul yang istiqaq ya, yang bisa membenarkan itu ya. Wa hadzal hadis, adapun istiqaq, istiaq ya, bentuk ini ya. Wa hadzal hadis, adapun hadis ini, wa sahih alladzi nahnu, alladzi perkara nahnu, yang tahu kita, fihi, pada hadis ya dulu, yang menggunakan dalil, menjadikan dalil lidzalika, pada masalah membasuh kaki, fa fihi, pada masalah ini gitu ya. Fa salah, maka membasuh siapa Rasul ya, rijlahu, kakinya Rasul, al-yumna, yang tangan, yang kanan, ilal Ka'bah ini, sampai kedua mata kaki, warijlahu, dan membasuh siapa Rasul kakinya, al-yusra, yang kiri, kadzalika, seperti hal tersebut. Berarti tangan kanan ini jadikan dalil, Rasul membasuh tangan kanan, membasuh kaki kiri sampai kedua mata kaki, kaki kanan dibasuh dengan tangan kiri. Fa asbata, maka menetapkan fi kulli rijlin, pada setiap kaki Ka'bah ini ada dua mata kaki. Wallahu, dari Allah a'lamu, yang lebih mengetahui. Qultu, berkata, wa hadis, aku berkata, wa hadisu Nu'mana, dan hadis sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, sorihun, jelas, fi dzalika, pada masalah tersebut ya, pada masalah pembasuhan ya. Qala, berkata siapa Nu'man bin Bashir, qala, berkata lana, kepada kami siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqimu sufufakum, aqimu, tegakkanlah gitu ya, sufufakum, atau luruskanlah, sufufakum, barisan kalian. Faro'a, itu kemudian aku melihat, arojula, seseorang. Nah ini, kalau ini arojula bukan arijla ya. Mina, dari kami, yulsiku, yang menempelkan, mingkabahu, kedua bahunya, bisohibihi, kepada bahu saudaranya, waka'buhu, dan kedua mata kakinya, bikabihi, kepada waka'bahu, dan kedua dan mata kakinya, bikabihi, dengan mata kakinya ya. Warawahu, meriwayatkan hadis siapa Bukhari, Imam Bukhari. Wa ma'lumun, adapun yang maklum, anna hadza, sesungguhnya hadis ini fi Ka'bil mufassali, pada mata kaki yang terpisah gitu ya. Maksud terpisah, terperinci, yang misah-misah gitu ya. Kaki orang-orang itu, maksudnya ini rapatkan barisan kan, ini menyesatkan saudara kita. Walayati, dan tidak ada fil ladzi, pada perkara, ala dhahril qadami, pada bagian luar kaki atau telapak kaki. Wallahu taala a'lamu. Wa'lam, dan ketahui anal gusla, sesungguhnya membasuh, kewajibun, wajib, idza lam yamsah,
ketika tidak mengusap alal khufi atas khuf ya. Kemarin yang kita bahas khuf apa namanya, muzah ya, sepatu bot. Wa qiraatul jarri, adapun membaca jar, wa arjulikum ya, itu mahmulatun, mencakup al masil khufi atas mengusap sepatu ya. Berarti kalau dibaca jar ini, kalau dibaca jar kan tadi gimana? Kalau dibaca jar wa arjulikum, dan usaplah kaki-kaki kalian. Berarti yang maksud kalau dibaca jar berarti mengusap ya, yang diusap bukan kakinya tapi sepatunya gitu ya, muzahnya, khufnya. Wa yajibu, dan hukumnya wajib apa ghuslu jami'i rijlaini, membasuh seluruh kedua kaki bil ma'i, dengan air. Wa yanqiya, dan membersihkan al basyarati, kulit ya, wa sya'ri, dan bulu-bulu ada rambut-rambut ya. Hatta yajiba, sehingga wajib apa ghuslu malidhahril ya, bagian luar ya, disiki dengan menekan gitu ya. Walau wadoa, dan ketika meletakkan fisik kepada itu tadi ya, dengan alat gitu ya, alat menekan, atun au hinaun, atau misalkan di kulit itu ada sesuatu yang menempelnya, au hinaun. Hena itu pacar itu ya, hina ya. Walahu, dan pada tadi sumatun au hinaun jarbun, ada penghalang itu ya, walaya jisiu, maka tidak cukup apa wudunya, walatasihu, dan tidak sah apa sholatuhu, sholatnya ya. Kalau ada yang menghalangi sesuatu yang sampai ke kulit, kalau di sini kulit kaki ya, bagian luar di kaki ya, sampai telapak tangan sampai kedua mata kaki ini, maka tidak sah wudunya, tidak sah wudunya, dan sholatnya juga tidak sah. Ya penghalang bisa kemarin di tahta zufri itu, di kuku-kuku gitu ya, kulit-kulit yang ada di kuku juga, bagian dalam kuku kaki misalnya yang di sini-sininya, berarti ada kotoran-kotoran ya, juga harus dibersihkan. Wakaza, dan begitu juga yajibu, wajib alaihi, atasnya mutawadi ya, apa izalatu menghilangkan izalatu khuril barogifi, menghilangkan apa ya, bekas atau kotoran nyamuk ya. Haitsu istaqadha, ketika dia bangun, minaumihi, dari tidurnya, faliyah taroza, dan mengecualikan an misyadzalika, dari hal tersebut, fala tawaddoa, maka jika dia berwudu, wanasya, dan lupa, izalatuhu, untuk menghilangkannya, summa alima, kemudian dia tahu ya, wajibah, maka wajib alaihi, baginya, atasnya, apa ghuslu dzalika, membasuh hal tersebut, apa ghuslu dzalikal makani, membasuh tempat tersebut, wama, dan perkara ba'dahu, setelahnya, wa i'adatu sholati, dan mengulangi sholatnya. Wallahu a'lam. Barogis ini apa namanya, nyamuk ya, ya barogis. Far'un, ini cabangan ya, idza tama'a, jika berkumpul ala syahsyi, atas seseorang, apa hadsu asgorin ya, hadas kecil, wahwa, maka dia wajib apal wudu, wahadsu akbarin, dan hadas besar, wahwa, maka dia wajib al ghuslu, mandi. Ini maksudnya jika seseorang
hadas kecil dan juga hadas besar. Ya. Terus ini gimana gitu? Fafihi, maka dalam masalah ini khilafun, terjadi khilaf. Ya. Muntasyirun, yang bertambah. As-sohihu, yang sahih, al-mufti bihi, atau yang al-mufta yang difatwakan bihi dengan hal tersebut, yakfihi, maka cukup apa ghuslu jami'i badanihi, cukup dengan membasuh seluruh badannya, biniatil ghusli, dengan niat mandi, wala yajibu, dan tidak wajib, alaihi, atasnya apa, al-jam'u, mengumpulkan bainal wudu'i, di antara wudu, wal ghusli, dan mandi, wala tartiba, dan tidak tertib, fi dzalika, pada hal tersebut, wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Jadi kalau orang wudu sekaligus mandi, berarti bisa dijadikan satu ini kalau di sini. Ya. Bisa mandi sekaligus wudu. Di sini wala tartiba, dan tidak ada tertib, fi dzalika, pada hal tersebut. Jadi ya mandi niat sekalian. Ya, kalau di sini yakfihi ghuslu jami'i badanihi biniatil ghusli, cukup membasuh seluruh badannya dengan niat mandi, wala yajibu alaihi al-jam'u bainal wudu'i wal ghusli, dan tidak wajib baginya mengumpulkan atau menyatukan antara wudu dan mandi. Wala tartiba fi dzalika, dan tidak ada tertib, maksudnya mau wudu dulu atau mau mandi dulu ya sekaligus gitu. Lebih praktis ini. Kan kalau kita tahunya ya mandi juga sunnah untuk wudu. Ini sekalian aja udah sekalian. Airnya dikit ya. Bisa juga mungkin daerah-daerah yang memang airnya sedikit gitu. Jadi ya mandi ya. Lanjutkan. Wa tartibu, dan tertib yang keenam ini ya. Ini tambahan ya, tambahan fardu wudu, bukan tambahan sih, maksudnya ya fardu rukun, tapi di luar ayat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulikum, atau wa arjulakum ilal ka'bain. Nah ini wa tartibu, selain niat juga ada tertib. Nah, niat dan tertib ini tidak terdapat di ayat itu, surat apa? Ali Imran ayat berapa tadi? 52 ya? 6 ya? Itu kemarin Al-Maidah ya? Al-Maidah. Tapi kalau di sini kok Ali Imran? Al-Maidah ya. Ya tidak termasuk di ayat tersebut, tapi ini hasil ijtihad dari ulama. Memasukkan niat dan memasukkan tertib pada fardu wudu. Ya kalau berdasarkan ayat itu ya berarti fardu wudu ada 4 gitu ya. Tidak ada niat, tidak ada tertib. Kemarin niat dimasukkan karena ibadah tanpa niat maka tidak sah ibadah. Nah, ini sekarang dimasukkan tertib. Nah, wa tartibu alama zakarnahu, wa tartibu tertib alama atas perkara zakarna yang telah kami sebutkan kepada perkara tersebut. Puasa. Ya? Bukan. Lanjutkan. Watartibu alamadakano al-fardu dari fardu asadisu yang ke-6. Fardu yang ke-6 itu atartibu tertib, fardiyatuhu, adapun kefarduan tertib mustafadatun diambil ya, dalilnya gitu ya. Minal ayati, dari ayat. Idza qulna, ketika kita mengucapkan al-wawu, wawu ya. Kulit tartibi, faidahnya tertib gitu.
Jadi alasan pertama karena ayat fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain itu menggunakan huruf wawu. Adapun faidah dari huruf wawu itu adalah litartib, itu tertib gitu ya. Maksud tertib, misalkan kalau belajar ini huruf ataf kan ya. Kalau kita datang ke hajatan, kondangan gitu ya. Saya datang bersama Budi misalkan. Itu datangnya bareng-bareng. Tapi kalau saya dan Budi datang ke kondangan, itu belum tentu datangnya bareng. Gitu ya. Saya dan Budi datang ke kondangan. Ya, saya datang ke kondangan, Budi juga datang ke kondangan, tapi datangnya belum tentu bersamaan. Tapi kalau saya datang bersama Budi, nah ini datangnya udah bareng-bareng. Nah, wawu di sini litartib ini menunjukkan bahwa ayat di sini fagsilu wujuhakum, membasuh wajah, terus wawu. Nah itu menunjukkan basuhnya itu dengan cara berurutan, dengan cara tartib. Gitu ya. Maka tertib dimasukkan ke dalam fardu wudu karena ayat itu juga ayat itu menunjukkan fardu wudu itu ya seperti itu. Wajah di ayat itu ya, wajah, terus tangan, kedua tangan, mengusap sebagainya. Itu ayatnya dengan huruf wawu dan berurutan. Makanya fardu wudu ya seperti itu. Wa ila, dan jika tidak tertib gitu ya, tidak berfaedah tertib, faman, maka orang fa'alahu yang melakukan hal tersebut ya. Wa qauluhu dan sabda atau perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza lam yangkul, ketika tidak diambil, dinukil, anhu dari Rasul, anhu darinya ya alaihi salatu wasallam, annahu, sesungguhnya Rasul ikuma tawaddoa, tidak wudu siapa Rasul illa murattiban, kecuali dengan tertib. Berarti wudu Rasul ya dengan tertib. Wali annahu alaihi salatu wasallam, wala, berkata Rasul, ba'da an tawaddoa murattiban, setelah wudu ya murattiban dengan cara tertib ya. Terus kemudian Rasul mengatakan hadza wudu'un, ini wudu ya, ini contohkan oleh Rasul. Wudu ya kayak gini gitu. Layak balullahu, layak balu, tidak menerima siapa Allah as-sholata, sholat, illa bihi, kecuali dengan wudu gitu ya. Kata Rasul, setelah Rasul itu wudu dengan tertib, terus Nabi ngomong, ini wudu kayak gini gitu. Sholat nggak diterima kalau nggak wudu seperti ini. Nah, ketika Rasul ngomong begitu, Rasul setelah wudu dengan cara yang tertib. Ay bimislihi, yaitu dengan seperti itu. Rawahu, meriwayatkan hadis siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Wali annal wudu'a, dan sesungguhnya wudu itu ibadatun, ibadah. Yarji'u, yang kembali apa wudu, fi halatil ujri, dalam keadaan ujur, ila nisbiha, sampai separuh. Fawajaba, maka wajib fiha, di dalam halatil ujri, ya dalam wudu, dalam ibadah itu at-tartibu, tertib, kasolati, seperti sholat. Falau nasiya, maka jika lupa siapa mutawaddi, orang yang berwudu, at-tartiba, tertib, lam yujzihi, maka tidak cukup wudunya atau tidak sah wudunya. Kama, sebagaimana lau nasiya, jika lupa siapa musolli, orang yang sholat, al-fatihata, membaca fatihah, fi sholat, di dalam sholat, awin najasati ya, awin najasata gitu, atau ada najis ala badanihi, di badannya, maka sholatnya juga tidak sah, harus mengulangi yang ada. Begitu juga wudu, kalau nggak tertib maka harus mengulangi wudu. Far'un, ada cabang lagi. Kharaja, mengecualikan, min farjihi, bukan mengecualikan, kharaja, keluar, min farjihi, dari farjinya.
farji ini bukan hanya perempuan ya, tapi bisa laki-laki. Apa balalun, cairan, ya juzu yang boleh, ya juzu bisa juga gitu, ayakuna ada apa balal, kemanian, mani, wa juzu, dan boleh ayakuna bisa juga gitu maksudnya, ayakuna yang keluar itu mazian, mazi gitu. Apa ini yang ini keluar dari kemaluan seseorang itu bisa mani, bisa juga mazi. Kalau mani wajib mandi, kalau mazi tidak wajib mandi tapi wajib dicuci karena itu najis. Kalau mani suci, mazi najis. Washtabaha, dan serupa alaihi pada hal tersebut, itu atas hal tersebut apa halu keadaan, famalazi maka mana perkara yajibu yang wajib alaihi atas hal tersebut. Di kemaluan kita keluar cairan, itu bisa mandi, bisa mazi, atau bisa mani. Nah, ketika itu keluar hal tersebut, mana yang wajib kita lakukan, mandi atau cebok gitu maksudnya. Fihi khilafun, pada masalah ini terjadi khilaf, perbedaan mutasyirun yang ada. Alaqtuhu, kita kaitkan, kita alaqo itu gantungan, kita gantungkan fi ba'dil kutubi, atau kita temukan fi ba'dil kutubi pada sebagian kitab-kitab, aksaru min salasi asyrata maqalatin, ada dari 13 pendapat ini. Salah ada ya, lebih dari 13 pendapat ya, tentang masalah ini itu ya, masalah cairan yang keluar dari kemaluan kita gitu ya. Kalau keluarnya itu bisa mani atau bisa mazi. Ar-rajihu, ada pendapat yang unggul ya, fi Rafi'i, pada pendapat Imam Rafi'i Warodoti dan kitab Raudhah, anahu, sesungguhnya masalah tersebut itu yatakhayaru, memilih ya, fa in syaa, maka jika menghendaki atau menginginkan, ja'alahu, menjadikan cairan tersebut mani, waktu salah, maka dan mandi gitu ya. Misalkan cairan itu ya, kalau kita milihnya itu mani ya berarti wajib mandi. Wa in syaa, dan jika menginginkan, ja'alahu madian, menjadikan hal tersebut madi, wa ghasala, dan membasuh ma asobahu, yang terkena madi tersebut, ya, maka ya wa ghasala, maka wajib ya membasuh perkara yang terkena madi tersebut, min badanihi, dari badannya, wa thawbihi, dan pakaiannya, wa tawaddu'a, dan wudu. Berarti kembali kepada kita. Iya. Wah, ini mati nih, berarti cukup dengan cebok, dan misalkan terkena celana kita, celana dalam atau celana gitu ya, maka berarti dengan membasuhnya. Kalau kita punya, itu kita meyakini ini mani, yang tahu kan kita sendiri misalkan, berarti ya wajib mandi dan tidak usah membasuh, tidak usah cebok, maksudnya tidak usah membasuh, mencuci gitu ya, menghilangkan najis dari madhi, karena bukan madhi, kita meyakini itu adalah mani. Fakot ata li'annahu, karena sungguh iza ja'alahu madhiyan, ketika dia menjadikan atau meyakini madhiyan madhi, wa tawaddu'a, dan berwudu, fakot ata, maka sungguh ada bima, pada perkara yaktadi al-wudu'a, yang natrapi itu, yang mewajibkan gitu ya, al-wudu'a, wudu. Fartafa'a, maka hilang, menghilangkan, fartafa'a, maka menghilangkan hadasahu, hadasnya,
al-asghari al-asghara yang kecil. Wa baqiya dan masih tetap apa al-hadatsu hadas al-akbaru yang besar. Maskukan karena apa? Ragu-ragu ya fihi di dalam hal tersebut. Wal aslu dan pokoknya ya, atau dasarnya atau asalnya adamu tidak adanya najis apa hadas tersebut. Wa kadza dan begitu juga yuqalu dikatakan idza getasala ketika dia mewajibkan untuk mandi. Ini kalau misalkan ragu-ragu ya. Kalau dia Wabakiyal hadul akbar masukkan fihi wal aslu adamuhu, ya berarti karena dari awalnya tidak ada hadas besarnya berarti tidak wajib mandi. Ya, makanya kalau tidak salah ketika dia membasuhnya. Ya. Wakilan dikatakan yajibu alaihi al akhdhu bil ikhtiyati. Wakilan dikatakan yajibu hukumnya wajib alaihi atasnya al akhdhu mencari atau mengambil kesimpulan gitu ya. Mengambil hal tersebut bil ikhtiyati dengan cara ihtiyat hati-hati, berarti ya cebok juga ya mandi juga. Di anna karena sungguhnya kami tahakona menghaki ya, menyatakan membenarkan atau menyatakan syagola istigol sibuk ya apa dimatuhu atas tanggungan hal tersebut gitu ya. Maksudnya kalau daripada kita ragu-ragu ya ini antara mandi dengan mani ya udah sekalian aja mandi gitu ya, karena berat menanggungnya bi ahadil hadas ini dengan salah satu dua hadas. Wala yakhruju dan tidak keluar andalika tersebut ila biyaqinin kecuali dengan cara yakin. Bi ayyahtato dengan cara ikhtiyat. Kama sebagaimana lahu lazima jika lazim ya wajib apa dimatu ya nanggung hal tersebut ya. Salatun salat min salata ini dari dua salat. Walam ya'rif anha walam ya'rif dan tidak tahu anha dari keduanya. Yajibu maka wajib alaihi atas hal tersebut ayaslihima untuk memisah keduanya. Wahada ada pendapat ini qawiyun wahada qawiyun pendapat ini pendapat yang kuat. Rajahahu mengunggulkan pendapat ini siapa Nawawi Imam Nawawi rahimahullah fi syarhi tanbih dalam syarah tanbih. Wa fi ru'usil masaili dan pada pokok-pokok ya kita pokok-pokok permasalahan ya. Lahu pada hal tersebut wallahu ya lebih hati-hatinya ya kita cuci dan juga mandi juga gitu ya. Ini yang dirajihkan oleh Imam Nawawi daripada ini apa namanya beda dengan masalah wudu ya, tapi ini ya wudu tapi cabangan daripada wudu jika ada permasalahan seperti itu gitu ya. Sudah selesai tentang pembahasan fardu wudu beserta segala keterangan yang berkaitan dengan fardu wudu yang ada 6 ini, mulai dari niat, membasuh wajah, batasan-batasan wajah kemarin, terus membasuh kedua tangan beserta kedua siku ya beserta batasannya kemarin, terus mengusap sebagian rambut kepala. Kemarin yang kita bahas di sini walaupun dengan satu helai atau dengan di air diteteskan saja itu. Berarti udah cukup gitu. Dan yang tadi yang kelima membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Berarti kalau ma'al ka'bah ini kalau ada kata ma'a berarti mata kakinya juga dibasuh. Kalau ayatnya wa arjulakum ilal Ka'bah ini ila ma'a, ila itu ke, ma'a itu bersama atau beserta, tapi maksudnya adalah ma'a ya. Walaupun ila itu ke sampai ya, maksudnya ilal apa ini kemarin ilal marofik ya sama dengan ma'al marofik
atau ma'al mirfaqaini gitu ya. Walaupun kalimatnya dalam Al-Qur'an itu ilal marafiq, tapi maksudnya adalah ma'al mirfaqaini, ma'al marafiq atau beserta dengan sikutnya juga wajib dibasuh. Begitu juga dengan kedua kaki juga ini wajib dibasuh. Dan yang terakhir adalah tertib. Ya, alasan tertib atau dalil tertib ini dijadikan fardu wudu yang keenam karena ayat tersebut menggunakan wawu, yang wawu tersebut huruf atop yang berfaedah litartibi. Litartibi. Ya, dari huruf wawu huruf atop itu ada 10 ya. Wawu, summa, fa, hatta, terus apa lagi? Wow, ya ada 10 ya. Itu la juga termasuk ya. Yang paling ini ya, yang paling sering kita temui ya wawu, summa, fa gitu. Atau au juga termasuk huruf athof untuk menyambungkan suatu kalimat. Ya. Itu terkait dengan apa namanya? Fardu wudu. Dan selanjutnya pasal selanjutnya adalah sunnah wudu yang jumlahnya ada 10 ya. Waslun wa sunanuhu asyru wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan nanti tentang sunnahnya wudu atau kesunahan ketika berwudu. Yang lumrah kita anggap wajib mungkin seperti membasuh apa ini? Telapak tangan, padahal ini sunnah gitu ya, bukan wajib gitu ya. Dan ini ketika kita membasuh telapak tangan ini belum berwudu, tapi kita sedang melaksanakan kesunahan wudu karena permulaan wudu adalah ketika membasuh wajah. Di situ kita niat untuk berwudu ya, di situ niat. Nah ini proses ya, proses berwudu ya, dengan melaksanakan kesunahan dulu, berkumur, masukkan air ke hidung atau basuh hidung. Nah, pentingnya niat kemarin adalah untuk membedakan ibadah dan juga mengesahkan ibadah gitu ya. Kita cuci muka ya, kalau kita nggak niati wudu ya nggak jadi wudu, cuma cuci muka aja. Kalau bisa kita tutup, kita akhiri. Mudah-mudahan ini menjadi tambah-tambahan pengetahuan kita dan kemanfaatan buat kita, khususnya dalam masalah ibadah kita dan hukumnya dan khususnya lagi ibadah wudu. Ya, wudu termasuk adalah ibadah. Karena wudu ibadah berarti kita ketika melaksanakan hal tersebut ya bernilai ibadah, gitu ya. Kalau ibadah ya pahala lah. Kalau kita senang dapat pahala. Kalau untuk mengesahkan ya melakukan ibadah yang lain seperti sholat dan yang lain-lain. Mungkin kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan baca doa, baca selawat Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi aduhu likulli hawli limuqdahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'an karami subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fi nafsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.